Selamat sore ya. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Tadi pagi saya sudah memprediksi hasil dari ijazah ya, mantan presiden ke-7 yang sedang dilakukan uji laboratorium sesuai dengan komentar-komentar dari para netizen di postingan-postingan lain. Ternyata Bareskrim menyatakan ijazah mantan presiden ke-7 Republik Indonesia itu identik dengan rekan-rekannya dan dinyatakan asli. Jadi ya kan emang bener, emang nggak perlu diuji lab, bagus tanya aja sama netizen. Bener kok katanya netizen. Di Bareskrim mengumumkan hari ini tidak ada unsur pidana. Nah, ini seperti yang diprediksikan oleh netizen di sosial media bahwa Bareskrim akan mengumumkan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jadi laporan yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA dinyatakan tidak mengandung unsur pidana. Setelah dilakukan gelar perkara tidak ditemukan adanya tindak pidana, artinya kasus ini dihentikan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Atas skripsi tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letter press, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau tekung. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Katakan tidak hanya ijazah, Mabes Polri juga sudah melakukan lebih dari meneliti ijazah, penerimaan dan lain sebagainya, KHS dan lain sebagainya. Tapi tetap saja ya, the question marknya adalah, loh kok ijazah sokol aslinya nggak ditunjukin, yang lainnya ditunjukin semua tuh. Wah, kegiatan dan lain sebagainya. Padahal salah satu dugaannya adalah Pak Jokowi itu benar kuliah, tetapi tidak punya ijazah. Dan begitu. Karena itu titik yang paling lemah dari itu adalah ijazahnya dan skripsinya. Lalu Bareskrim tiba-tiba mengatakan untuk urusan ijazah, kan begitu. Untuk urusan ijazah dia membandingkan dengan 3 orang. Itulah yang saya bilang. Kalau dari kolam yang sama gimana? Kalau ijazah itu dibuat dengan masa yang sama gimana? Ya sama semua. Tinta dan lain sebagainya kan. Coba misalnya 3 ijazah itu dirilis sebagai pembanding, Rismon kan bisa lihat lagi nih, wah ini tahun berapa ini ya apa dan lain sebagainya. Jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu. Gitu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam ya, bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word ya, dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga ya, digital font Times New Roman itu oleh Adobe. Mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama
ya bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin ya, di MIT saja masih menggunakan IBM Electric Typewriter, tetapi Joko Widodo pada tahun 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi ya, secara teknologi hardware maupun software ya, itu terkait dengan PPI maupun DPI. PPI itu pixel per inci, DPI itu dots per inci, maka bisa kita telaah lagi bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu menggunakan kerapatan pixel atau dots per inci yang sudah lebih dari 96 dots per inci yang hanya ada di Windows versi XP ya, sekitar tahun 2004-2005. Kalau kita lihat kerapatan dari lembar pengesahan skripsi. Jadi ini murni kajian ilmiah dan bisa diperdebatkan, diseminarkan, dikaji ulang, direkonstruksi oleh orang lain. Ini murni kajian ilmiah, tidak ada apa yang dinamakan dengan bias atau kebencian atau tendensi untuk mencemarkan nama baik itu. Terima kasih. Dr. Tifa, silakan. Ya, baik. Saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami, bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami. Karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami, pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional.